Oke, sebentar ya. Saya record aja. Nanti biar bisa diupload. Oke, baik. Kita mulai saja ya untuk malam ini. Saya mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk kita ketemu di pertemuan kita yang ke-7 ya, setelah 2 kali setelah kita melakukan UTS. Untuk materi ke-7 kita sudah masuk ke database. Sebenarnya ini materi-materi yang lumayan krusial ya, penting ya untuk persiapan kalian di tugas akhir nanti. Nah, untuk database sebenarnya sudah ada mata kuliah tersendiri ya, tetapi saya akan mungkin untuk reminder saja. Jadi cangkangnya saja untuk database ya, tidak secara full saya akan sampaikan terkait dengan materi database. Nah, jadi setelah mengikuti materi database ini, tujuannya mahasiswa dapat memahami dan mengenal database. Yang kedua, dapat membuat database MySQL. Jadi untuk materi PBNet dengan saya menggunakan databasenya menggunakan MySQL ya, tetapi tidak menutup kemungkinan kalau misalkan ke depan kalian memilih RDBMS atau DBMS sesuai dengan kebutuhan atau memang sudah kalian pelajari. Nah, yang ketiga adalah dapat membuat aplikasi database dengan akses data lewat komponen Adobe.NET. Nah, jadi untuk menghubungkan database dengan program yang nantinya akan kita buat, sebenarnya ada banyak cara ya, dengan menggunakan provider Adobe.NET atau OLEDB atau OCDB ya, ODBC. Tetapi untuk kali ini saya akan mempraktikkan dengan menggunakan Adobe.NET atau pakai OLEDB. Nah, ini dasar teorinya. Jadi database adalah informasi yang tersimpan dan tersusun rapi di dalam suatu tempat dan dapat dengan mudah dimanipulasi seperti menambah data, menghapus, mencari, mengatur informasi yang kita butuhkan. Nah, jadi sebenarnya untuk database ini pokok yang paling pentingnya adalah jadi kita bisa menambahkan ya, insert data, menghapus itu dengan menggunakan perintah delete, mencari atau find pencarian itu dengan menggunakan perintah select. Ada satu lagi sebenarnya, yaitu merubah data atau update perintahnya. Nah, kemudian komponen dalam database jika digambarkan seperti di bawah ini. Jadi dalam sebuah database bisa digambarkan secara hierarkinya adalah, yang pertama adalah database itu sendiri. Nah, di dalam database itu terdiri dari beberapa tabel ya. Di dalam satu tabel itu terdiri dari beberapa field atau beberapa kolom. Di dalam beberapa field ini terdiri dari beberapa record ya. Jadi satu field itu terdiri dari beberapa record. Nah, tapi ini menjadi satu kesatuan. Nah, maka dari itu saya akan mencontohkan ya, contohnya sesuai dengan hierarki yang ada dalam database. Contohnya databasenya DB Meta. Nah, terus kemudian di dalam DB Meta itu terdiri dari tabel. Nah, tabelnya apa saja? Nah, ada mahasiswa, dosen, jurusan, mata kuliah dan lain-lain ya. Nanti mungkin tabel buku dan lain-lain, banyak sesuai dengan kebutuhan sistem yang nantinya akan kita kembangkan. Nah, kemudian di dalam tabel mahasiswa itu terdiri dari beberapa field atau kolom ya. Kalau di dalam Excel itu ada NIM, ada nama, prodi, alamat, email, kontak, banyak sekali dan lain-lain. Ini sesuai dengan kebutuhan. Nah, di dalam field yang sudah di dalam tabel dan memiliki field, baru di bawahnya ada record. Nah,
record atau rekaman ya. Nah, misalkan NIM itu isinya 001, nama itu Budi, prodinya teknik komputer, alamatnya di Cikarang, emailnya misalkan budi@gmail.com dan lain-lain. Nah, jadi di dalam satu tabel itu terdiri dari ribuan record seperti itu. Nah, itu yang dinamakan adalah database. Nah, itu mungkin sudah disampaikan mungkin di mata kuliah database. Nah, saya hanya merefresh kembali. Pada dasarnya database ya seperti ini hierarkinya: database, tabel, file, record. Sudah itu saja. Nah, kemudian database management system. Jadi database management system atau yang biasa disingkat dengan DBMS merupakan perangkat lunak atau program komputer yang dirancang secara khusus untuk memudahkan pengelolaan database. Salah satu macam DBMS yang populer di masa ini itu adalah RDBMS, Relational Database Management System, yang menggunakan model basis data relasional atau dalam bentuk tabel-tabel yang saling terhubung. Nah, RDBMS banyak sekali ya untuk saat ini ya. Tetapi yang memang awal-awal dikenal itu dia ada Microsoft Access, ada Microsoft SQL Server. Nah, ini adalah keluarga dari Microsoft ya. Jadi ada Access, ada Microsoft SQL Server kalau misalkan keluarga dari Microsoft. Sorry sebentar dicek. Enggak ada ya. Nah, kemudian ada MySQL. Nanti ada juga ada Postgre, ada Oracle ya. Nah, banyak sekali RDBMS, tetapi untuk praktikum kita akan menggunakan MySQL. Tetapi di dalam perjalanan kalau misalkan kalian sudah menggunakan Microsoft Access atau SQL Server ya silakan ya. Saya tidak akan membatasi karena pada dasarnya untuk database itu sama saja ya. Dia ada DDL, ada DML, ada Data Definition Language, ada Data Manipulation Language. DML itu ada insert, delete, update, select. Kalau DDL atau Data Definition Language itu ada create tabel, ada create database. Nah, tetapi yang akan sering digunakan kita menggunakan perintah DML, Data Manipulation Language. Nah, juga perlu diingat untuk menggunakan SQL Server dan MySQL ada juga aplikasi pihak ketiga supaya kita tidak langsung menggunakan, misalkan kalau SQL Server harus di-install manajemen SQL Servernya. Nah, kalau MySQL ada juga menggunakan browser, menggunakan PHP MyAdmin. Nah, saya akan memberikan link yang sudah saya lampirkan di Google Classroom. Kalau tidak saya cek dulu di Google Classroom untuk materi database. Nah, di sini ada link download HDSQL. Ini untuk untuk manajemen database-nya, tetapi untuk database-nya saya menggunakan PHP SAMPP. SAMPP itu terdiri dari Apache, kemudian MySQL. Jadi database-nya MySQL yang ada di SAMPP. Untuk manajemennya saya menggunakan download HDSQL. Jadi HDSQL ini manajemen untuk Oracle bisa, SQL Server bisa, MySQL pun bisa ya. Nah, nanti akan sering menggunakan ini. Seperti itu. Kita lanjut lagi ke materi. Nah, kemudian setelah kita memilih database management systemnya atau RDBMS-nya menggunakan MySQL, nah kemudian kita harus tahu konsep dasar pemrograman database. Nah, ini yang paling penting, konsep dasar pemrograman database. Jadi pemrograman database atau database programming yaitu suatu bentuk pemrograman alternatif untuk pengolahan database. Nah, dengan pemrograman database kita dapat secara luas mengatur tampilan dan alur kerja sebuah database dengan lebih baik. VisualBasic.net merupakan salah satu bahasa pemrograman yang telah mendukung pemrograman database. Nah, Visual Basic ini
dapat dihubungkan dengan program aplikasi pengolahan data seperti Access, MySQL, SQL Server dan sebagainya. Nah, kalau misalkan dilihat dari alur pemrograman database Visual Basic.NET dengan DBMS yang akan kita pilih, dilihat dari strukturnya seperti ini. Saya perbesar dulu supaya lebih jelas. Oke, sebentar. Supaya lebih jelas. Nah, jadi program aplikasi database ini adalah RDBMS-nya. Ya. Ini secara bagannya di atas adalah program aplikasi database-nya. Jadi ini RDBMS-nya, nanti kita akan menggunakan MySQL. Kemudian ada yang namanya database provider. Nah, ini database provider ini adalah yang penyedia yang menghubungkan antara RDBMS dengan lingkungan yang ada pada Visual Basic.NET. Nah, dari database provider ini ada namanya database connector. Ya, pakai ADODC, data dan lain-lain sebagainya ya. Nah, nanti di sini biasanya menggunakan data reader, data adaptor, terus kemudian data perintah, komen ya, komen data. Nah, dari database connector ini baru akan diterapkan di objek-objek yang ada pada Visual Basic.NET. Contohnya, datanya akan ditampilkan di data grid, datanya akan ditampilkan di data list, datanya apakah mau ditampilkan di data combo box, atau datanya ada di text box, dan semua objek itu dapat menjadi sebuah trigger untuk menghubungkan atau untuk menampilkan data yang ada pada database. Jadi sederhananya adalah database-nya di luar, tetapi kita membuat interface dengan menggunakan Visual Basic.NET sehingga orang-orang yang user atau orang-orang awam mampu mengolah database, tetapi secara tidak langsung menggunakan perintah-perintah data manipulation language. Jadi tugas IT adalah membuat sebuah program dengan interface yang sederhana sehingga data-data yang dikelola bisa masuk di dalam sebuah database. Nah, seperti itu. Karena pada dasarnya orang-orang pengguna itu tidak bisa melakukan perintah-perintah yang ada pada database management system. Nah, karena ada kendala user itu mengolah database, maka dibuatlah oleh seorang programmer supaya data bisa diolah, tetapi tidak dengan menggunakan perintah-perintah atau kode-kode yang rumit yang harus dimiliki oleh seorang user. Jadi misalkan ketika tombol simpan, ketika tombol simpan itu kan dia itu sebenarnya menyimpan data ke dalam database. Nah, ketika menyimpan dalam database itu perintahnya adalah insert. Nah, bagaimana supaya si user mudah? Makanya dibuat sebuah tombol supaya ketika user menekan tombol simpan, maka sebenarnya dia itu sedang menjalankan perintah insert. Nah, seperti itu. Jadi fungsinya adalah menyederhanakan program database management system dengan menggunakan tampilan-tampilan yang lebih sederhana dan lebih interaktif. Nah, itu adalah fungsi dari seorang programmer. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ada setelah kalian paham dengan bagan pada database dan lingkungan Visual Basic.NET, nah kemudian kita koneksi Visual Basic.NET dengan database. Jadi bagaimana cara menghubungkan antara
lingkungan Visual Basic.NET dengan database yang kita pilih. Dalam hal ini kita menggunakan MySQL. Nah, untuk dapat menghubungkan Visual Basic.NET dengan database, nah kita akan menggunakan komponen ADO ya, ADO Data Controller atau ADO DC. Komponen ini dapat dihubungkan dengan beberapa komponen yang digunakan untuk mengakses data seperti text box, data grid, dan lain-lainnya. Seperti tadi pada bagian yang sudah saya sampaikan, ada data grid, text box, combo box, list box, list view, dan lain-lain. Nanti akan kita praktekkan ya. Jadi sebelum kita lebih jauh menggunakan program dan dihubungkan ke dalam database, langkah pertama adalah kita harus tahu dulu mengkoneksikan atau menghubungkan program yang kita buat dengan database yang kita pilih. Nah, terakhir adalah data provider. Data provider bertanggung jawab untuk menyediakan dan menghubungkan koneksi ke database.NET. Saat ini dilengkapi dengan dua provider ya. Jadi untuk provider ada dua, ada SQL Data Provider yang dirancang hanya untuk bekerja dengan SQL Server. Karena Visual Studio itu adalah milik Microsoft, maka untuk SQL Server itu dia memiliki data provider sendiri. Nah, tetapi bagaimana dengan DBMS yang lain yang bukan keluarga dari Microsoft? Nah, si Visual Basic pun atau Visual Studio pun menyediakan untuk menghubungkan ke database lainnya seperti MySQL, Oracle, dan lain-lain dengan menggunakan OLEDB. Nah, dengan menggunakan OLEDB. Nah, setiap provider itu terdiri dari komponen, ada object connection ya. Ini yang berfungsi untuk mengkoneksikan ke database. Terus kemudian ada object command yang digunakan untuk mengeksekusi perintah. Jadi object command itu untuk mengeksekusi perintah insert, delete, update, itu menggunakan object command. Terus kemudian ada object data reader yang menyediakan fungsi forward only, read only, record set. Nah, biasanya data reader ini digunakan untuk perintah select atau pencarian, bisa menggunakan data reader. Nah, seperti itu. Nah, untuk teorinya saya rasa itu cukup ya. Kalau jika ada pertanyaan terkait dengan teori yang tadi sudah disampaikan, silakan langsung ajukan saja. Kira-kira Mas Andika sama ada Marida ya, bisa dimengerti untuk teorinya? Sebelumnya apakah sudah belajar database? Sudah ya? Oke. Sebelumnya menggunakan database apa? MySQL. Oh, MySQL. Oke, berarti sudah biasa pakai MySQL ya. Biasanya menggunakan untuk manajemennya menggunakan PHP MyAdmin atau pakai apa? Pakai Heidi? Iya, Pak, PHP MyAdmin. Oh, pakai PHP MyAdmin ya? Iya. Nah, saya sudah sertakan di sini ya, ada download Heidi SQL. Jadi Heidi SQL ini sama kayak PHP MyAdmin. Jadi pengelolaan database ya. Kalau PHP MyAdmin itu di bawaan dari SAMPP di browser, kalau Heidi SQL ini bentuknya ya aplikasi desktop seperti ini. Jadi yang pertama, kalau memang misalkan sudah pernah belajar database, berarti untuk kebetulan juga menggunakan MySQL, jadi saya tidak perlu lagi menjelaskan bagaimana cara download SAMPP, terus bagaimana cara membuat database ya, karena sudah pernah ya. Ya Mas Andika sudah pernah ya? Iya, Pak. Oke, Mbak Rida juga udah pernah kan? Sudah, Pak. Oke. Karena itu sudah pernah dipelajari, jadi saya akan fokus ke pemrograman Visual Basic-nya. Tetapi untuk praktikum yang pertama, saya akan mempraktekkan bagaimana cara menghubungkan antara si program ini, program Visual Basic dengan database yang kita buat. Nah,
Sebelumnya saya sudah membuat database-nya ya. Saya sudah buat database-nya. Kalau misalkan kalau menggunakan HDSQL, sorry sebentar. Saya buat dulu ini. Saya delete dulu ya. Dari awal saja. Saya bikin baru. Terus kemudian saya masukin ini DB meta. Ini sudah saya buat juga. Saya hanya bikin koneksinya saja dulu sebentar. DB meta. Nah, ini DB meta menggunakan MySQL, hostname-nya localhost ya. Usernya root, passwordnya kosong. Nah, ini sudah terdiri dari beberapa tabel atau beberapa database yang sudah saya buat. Kebetulan saya juga sudah buat DB meta. Jadi saya pilih DB meta. Nah, kalaupun misalkan kalian menggunakan HDSQL, tinggal ikuti saja perintahnya menggunakan localhost, root, kemudian tinggal pilih database-nya. Jika memang user dan passwordnya masih menggunakan standar bawaan dari MySQL, biasanya menggunakan root dan passwordnya dikosongkan. Nah, kalau di HDSQL ini sudah ada ya. Saya ada data, ini nama database-nya. Nah, ini ada beberapa tabel yang sudah dibuat. Nah, tabel yang pertama, coba saya akan masuk ke MST jurusan ya. Jadi MST jurusan itu adalah tabel untuk jurusan. Nah, tabel jurusan ini terdiri dari beberapa field yang tadi saya jelaskan. Jadi dalam satu database meta terdiri dari beberapa tabel. Nah, saya contohnya menggunakan tabel MST jurusan. Di tabel MST jurusan terdiri dari beberapa field. Saya menggunakan ID, kode jurusan, nama jurusan. Nah, di dalam field ini kalau di sini terlihat di data akan terlihat ada kode jurusan HUK, TF, teknik farmasi, TI, teknik industri, TK, teknik komputer dan informatika. Nah, nanti kedepannya kita hanya buat database dan tabelnya di sini, tetapi untuk menambahkan atau merubah data yang ada di sini itu melalui program yang akan kita buat. Nah, karena di sini saya sudah punya MST jurusan, maka saya akan membuat tampilan atau form untuk menginput data master jurusan. Langsung saja kita ke programnya. Nah, tetapi sebelum masuk ke situ, tadi saya sudah jelaskan kita harus membuat dulu koneksi. Nah, untuk di visualbasic.net, untuk yang standarnya itu MySQL-nya belum ada ya. Maka dari itu kalian harus download dulu DLL untuk MySQL. Nah, saya akan lampirkan juga untuk referensi DLL-nya. Referensinya saya taruh ada di kuliah, ada di mata kuliah pemrograman desktop ya. Nah, saya taruh di sini. Nah, jadi jika ingin menggunakan referensi atau misalkan menghubungkan ke MySQL, maka harus punya ini dulu, MySQL data.dll. Jadi harus punya DLL untuk MySQL datanya dulu. Nah, kemudian setelah di-copy ya, kalau misalkan kalian udah dapat, di-copy di mana saja sebenarnya. Tetapi biar lebih aman, saya akan taruh di folder debug. Di folder debug di folder project yang sudah dibuat. Nah, setelah itu setelah di-copy kemudian harus dikenalkan dulu ke lingkungan Visual Basic. Caranya bagaimana? Nah, caranya adalah kalian tambahkan referensi dengan klik kanan, terus ada add reference. Nah, add reference, kemudian pilih browse. Nah, di sini ada MySQL DLL. Kemudian klik OK. Maka ketika saya tambahkan referensi di atas menggunakan MySQL data MySQL client, maka akan dikenal. Tetapi kalau misalkan
referensinya belum ditambahkan, maka ini akan error ya, akan ada message error di sini. Nah, tetapi karena sudah ditambahkan referensinya, ini akan oke, seperti itu. Nah, di materi yang lalu saya sudah jelaskan ada namanya prosedur, terus function, ada satu lagi sebenarnya, yaitu modul. Jadi modul itu adalah bagian dari sebuah file untuk pemrograman, sehingga perintah-perintah yang sifatnya digunakan ke seluruh form yang ada disimpan di situ. Jadi modul koneksi ini adalah lebih tepatnya adalah kolektif atau koleksi dari perintah-perintah yang digunakan di seluruh form yang dibuat dalam sebuah project. Ya. Contohnya di sini saya buat mode koneksi. Nah, mode koneksi ini karena koneksi ini digunakan nantinya akan di seluruh form, maka saya buat modul koneksi. Caranya bagaimana? Caranya kalian boleh bikin folder dulu atau tidak perlu ya. Klik kanan pada project, lalu add, kemudian modul. Nah, otomatis dia akan pilih modul. Nah, tinggal pilih nama modulnya, misalkan M koneksi, boleh ya, M koneksi atau mode koneksi. Kebetulan saya sudah buat, jadi urutannya seperti itu, langkah-langkahnya. Jadi klik kanan di sini, klik kanan pada project, kemudian add, kemudian pilih modul, kemudian kalian isikan nama file modenya ya. Harus jelas, jangan default modul satu aja. Misalkan mode koneksi, nah, nanti kalian buat mode koneksi, kemudian di add. Nah, setelah di add akan tampil file pada project yang kalian buat. Nah, kalau saya ini mode koneksi namanya. Oke, setelah mode koneksi ada, ini nantinya akan kosong sebenarnya ya. Adanya cuma mode koneksi sama end modul. Ya, jadi modul itu akan diawali dengan modul dan diakhiri dengan end modul ya. Nah, saya sudah tambahkan perintahnya di sini. Pertama-tama adalah karena kita mau menggunakan perintah MySQL, maka saya mau menambahkan import system data dulu, kemudian import mysql.data.mysql client. Jika kalian belum menambahkan referensi, maka tidak akan muncul ini data MySQL client. Ketika diklik tidak akan muncul sugesti dari kata-kata yang kalian cari. Ini sebenarnya tidak perlu juga, tidak apa-apa ya. Ini saya hapus aja. Nah, jadi yang dibutuhkan ketika koneksi database adalah import system.data, import mysql data.mysql client. Nah, pada bagian bawah ini, nah ini karena mode koneksi ini akan dikenal oleh seluruh komponen, maka dideklarasikan menggunakan public. Kenapa di sini menggunakan dim? Karena ini sebenarnya untuk kebutuhan saya di modul ini saja ya. Tapi yang akan sering digunakan, dipanggil yaitu ini. Con, da, cmd, rd. Nah, ini ada MySQL data adapter yang tadi. Terus cmd adalah MySQL command-nya sebagai perintahnya. Terus MySQL data reader. Jadi ini untuk perintah select, ini untuk perintah insert, delete sama update. Nah, ini untuk perintah select juga ya di adaptor, MySQL data adapter. Nah, setelah ini dideklarasikan, ini bebas pakai con, da, cmd, rd. Untuk lebih mudahnya boleh sama kayak saya ya. Jadi untuk lebih mudahnya kalian samakan saja dengan saya. Karena ini sudah menjadi standar untuk perintah provider ya, komponen provider ya. Kalau data adapter pakai da, kalau comment pakai cmd, rd itu untuk data reader. Nah, lanjut adalah kita membuat prosedur. Jadi kita buat prosedur,
tetapi prosedurnya dengan deklarasi publik supaya dikenal oleh seluruh POM ya. Nah, perintahnya adalah, nah ini perintah apa oleh DB-nya. Server sama dengan localhost ya. Ini localhost itu kalau memang misalkan database-nya ada di area database-nya memang database-nya ada di laptop sendiri, di localhost atau di lokal komputer ya. Tetapi nanti kalau memang misalkan database-nya ada di server terpisah atau di PC terpisah, maka tinggal dimasukkan ke alamat IP alamat IP-nya, alamat IP yang dituju. Nah, jadi kalau localhost itu kok programnya digunakan di komputer sendiri, tetapi kalau misalkan menggunakan database-nya di luar komputer kita, artinya kita membuat sebuah program berbasis jaringan. Jadi database-nya di luar, database-nya di server, untuk kliennya di mana-mana ya. Tetapi ditentukan servernya IP-nya apa. Jadi server localhost portnya 3306 sama kayak di sini ya, sama kayak yang ada di ini DB Meta. Ini hostname-nya adalah localhost, sebenarnya boleh pakai 127.0.0.1, boleh menggunakan pakai localhost. Karena localhost itu 127.0.0.1. Usernya root, passwordnya dikosongkan, portnya 3306 sama kayak tadi. Nah, ini database-nya DB Meta. Nah, ini kan bisa masuk juga ya. Nah, buat juga di sini di perintahnya di database di visualbasic.net-nya, user ID-nya adalah root, passwordnya adalah kosong ya. Jadi kalau kosong itu tanda kutip 1. Jadi kosong. Jadi tandanya kalau misalkan kosong itu tanda kutip 1 2 kali. Terus kemudian database-nya apa? Database-nya DB_meta. Nah, ini sebenarnya tambahan max full connection saja. Boleh digunakan, boleh tidak, itu pilihan. Nah, perintah untuk menghubungkan program yang ada pada PB dan MySQL itu adalah, ini adalah providernya ya. Ini ingat, ini adalah data provider oleh DB-nya. Nah, ini perintah untuk menghubungkannya. Jadi con itu apa tadi? Con itu adalah MySQL connection. Con sama dengan new MySQL connection str. Jadi str itu adalah isi dari ini, isi dari provider ini. Ini adalah perintah untuk menghubungkan. Sebenarnya bisa juga kalian ini pindahkan ke sini, bisa langsung tuh. Ya. Tetapi untuk lebih memudahkan dalam pembacaan program, nah maka dipakai str. Karena ini bentuknya string ya. Nah, kemudian if con.state tidak sama dengan open, jika koneksi tidak sedang terbuka, maka koneksinya dibuka. Nah, sengaja saya masukkan ini perintah message box database connected itu untuk mengecek apakah database-nya terkoneksi atau tidak. Nah, nanti kalau misalkan database-nya terkoneksi, ini dikasih komen saja supaya ini tidak dijalankan. Nah, untuk awal saya uncomment ya, supaya ketika memanggil modul ini dan subkoneksi akan terlihat apakah database-nya terhubung atau tidak. Sore ini masih menyimak kah? Iya, Pak. Oke. Masih, Pak. Oke. Nanti kalau misalkan emang ada pertanyaan langsung saja ya diinterupsi boleh. Iya, Pak. Oke. Nah, untuk koneksi database-nya sebenarnya butuh modul koneksi ini, udah cukup. Jadi kita hanya buat modul koneksi seperti ini. Nanti untuk berikutnya kita tinggal panggil modul koneksi yang sudah kita buat. Nah, karena kita akan membuat POM
master jurusan ya. Tadi kita buat master jurusan. Di master jurusan itu sudah ada datanya, ada hukum, teknik farmasi, teknik industri dan lain-lain. Berarti kita tinggal bikin formnya. Caranya klik kanan pada database application, boleh di luar atau boleh di dalam ya. Kalau mau bikin folder sendiri, kalian tinggal klik kanan project, kemudian add, kemudian new folder. Nah, berarti nanti project untuk database ya, nanti akan dibuatkan folder tersendiri supaya tidak tercampur dengan form-form yang sudah kalian buat sebelum UTS kemarin. Nah, ya kayak saya bikin di database folder, saya buat folder database AF. Kemudian di dalam folder ini saya buat modul koneksi salah satunya. Terus kemudian saya juga buat Windows Form untuk master jurusan ya. Jadi saya buat F jurusan. F jurusan. Nah, sudah ada ini. Seperti biasa kita desain dulu. Ini form master jurusan. Nah, sini. Terus kemudian ada label, misalkan ini kode jurusan. Oh ya, saya perlu jelaskan yang ini. Di dalam tabel master jurusan itu ada field ID ya. ID ini saya membuat tipe datanya adalah integer, terus defaultnya adalah auto increment. Jadi ini auto increment itu artinya nilainya akan naik jika ada inputan data baru. Nah, jadi makanya ini dijadikan sebuah primary karena ID ini tidak akan terjadi duplikasi. Tetapi dalam proses insertnya berarti ID itu tidak perlu dilampirkan karena dia sudah auto increment, dia sudah akan mengisi sendiri jika ada inputan baru ya, jika ada proses insert baru. Ini ada kode jurusan, kemudian itu nama jurusannya. Nama jurusan, oke. Ini ada kode jurusan, terus nama jurusan. Kemudian isi kita pakai text box. Nah, text box ini untuk text box, inputan text box kode jurusan. Kemudian ini untuk inputan nama jurusan. Seperti ini. Oke. Nah, oh ya, sebelum itu kan tadi kita mau ngecek apakah sudah terkoneksi atau tidak ya. Jadi untuk mengecek terkoneksi atau tidak, kalian tinggal panggil perintah pada modul koneksi ya. Jadi saya tambahkan dulu, jangan lupa karena ini berhubungan dengan program database, maka harus tambah dulu import system.data, terus kemudian import. Ini selalu ditambahkan ini ya, system data .mysql. Sorry, lupa. Kebalik. Import langsung mysql .data .mysql saja. Jadi tambahkan ini ya. Jadi setiap form yang menggunakan perintah mysql, maka kita wajib mereferensikan atau mengimport DLL-nya atau mengimport perintah mysql-nya. Nah, untuk mengecek perintah apakah terhubung atau tidak, tinggal panggil saja ini mode koneksi titik. Nah, kita panggil mode koneksi
kita panggil mode koneksi, di dalam mode koneksi ada prosedur koneksi. Nah, ini prosedur ini yang kita panggil. Nah, makanya mode koneksi titik koneksi. Nah, ini ketika form dijalankan, apakah ini akan dijalankan dengan tanda ada message box yang isinya database connected. Oke, saya jalankan dulu. Tapi sebelum jalankan kita setting dulu ya. Yang dijalankan adalah F jurusan. Simpan. Kita kembali ke F jurusan, jalankan. Nah, database connected ya. Jadi artinya program yang sudah kita buat ini sudah terkoneksi dengan database. Nah, kalau sudah terhubung dengan database, kemudian kita baru buat interface untuk perintah-perintah insert, delete, update, dan lain-lain sebagainya sesuai dengan kebutuhan form yang akan kita buat. Oke, kita lanjut untuk membuat master jurusan. Kita tambahkan di sini. Ini tidak menutup kemungkinan kalian bisa kembangkan sendiri. Ya, bisa kembangkan sendiri. Ini boleh pakai new. Terus ada saya pakai new, terus kemudian simpan, kemudian ada edit, kita akan juga hapus ya. Ini saya munculkan semua sesuai dengan perintah database, data manipulation language-nya. Nah, ini reset. Jangan lupa diganti name-nya, ini bt new, terus kemudian bt simpan, kemudian bt edit, kemudian bt hapus, ini bt reset. Ini objek di atas juga, ini text box-nya harus diganti. Ini tx kode, kemudian tx jurusan. Oke, ini pom inputnya. Ini adalah tombol perintahnya. Kemudian kita butuh juga untuk menampilkan datanya, kita butuh data grid. Pilih data grid view. Nah, ini data grid view. Ini boleh langsung ditentukan kolomnya. Misalkan ini ID ya, nantinya ada ID dicek read only supaya tidak bisa dirubah-rubah. Kemudian ada kode, nggak usah di read only. Kemudian ada nama jurusan. Oke, ini bisa diatur ID-nya berapa, width-nya saya kasih 40, kodenya kasih 100 boleh, nama jurusan diganti menjadi 200. Ini untuk lebar data gridnya, lebar kolomnya seperti ini. Nah, ini tampilan yang akan interface yang kita buat. Nah, ini kode jurusan, nama jurusan. Nanti ketika klik new, nanti kita bisa simpan di sini atau bisa input di sini.
Oke. Sorry, tambahkan dulu panel di sini. Panel. Oke, di sini. Ini fungsinya buat apa panel? Nah, panel ini fungsinya panelnya akan dibuat enable-nya menjadi false. Jadi karena ada objek di dalam panel, maka objek-objek yang ada di dalam panel ini akan menjadi freeze atau disable ya, tidak bisa terbaca. Kalau saya cek ini, nah ini jadi kode jurusan ini mati. Nah, supaya apa ya? Supaya ada flow ketika mau menambahkan klik new. Nanti ketika klik new, nanti tombol-tombol yang lain akan mati juga. Nah, itu semua nanti akan ada di perintah yang akan kita buat ya. Seperti itu. Oke. Sebelumnya kita, karena sudah dipastikan ini sudah terhubung, maka ini kita komen saja database konektornya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, tadi kita sudah lihat data yang ada pada MST jurusan itu ada 4 ya, ada 4 record. Nah, yang pertama ini bagaimana supaya datanya itu tampil di sini. Untuk memastikan juga apakah apakah database-nya terhubung atau tidak. Nah, maka dari itu langkah yang pertama kita buat dulu menampilkan data pada MST jurusan, pada tabel MST jurusan ke data grid sini. Ini saya kasih namanya DGV aja ya, DGV jurusan atau DGV saja. Oke, kita masuk ke kode view. Kita akan coba membuat perintah menampilkan data ke dalam data grid view. Pertama kita deklarasikan dulu dim SQL astring. Jadi mungkin seperti ini. Terus kemudian kita buat prosedur tampil data. Karena saya ingin hanya prosedurnya dibaca di form ini saja, maka menggunakan private saja, private sub tampil data. Oke, seperti ini. Terus kemudian setiap perintah yang berhubungan database maka harus selalu memanggil koneksi ya. Jangan lupa ya, memanggil koneksi berarti mode koneksi titik koneksi. Nah, ini artinya berarti ketika memanggil prosedur ini kita harus memanggil koneksi yang ada pada modul koneksi. Kemudian SQL sama dengan, nah ini kalau misalkan kalian sudah belajar database berarti akan sudah familiar terhadap perintah ini. Select from MST jurusan. Oke. Nah, tetapi ini lebih spesifik lagi isinya apa? Ada kode jurusan sama nama jurusan. ID ya, sesuai dengan data grid yang kita tampilkan, ada ID, kode dan nama jurusan. Ya. Ada ID, kode jurusan sama nama jurusan. Oke. Saya akan buat perintah 2 nantinya dengan menggunakan data adaptor dan menggunakan data reader ya, supaya nanti kalian bisa membedakan perintah-perintah yang ada. Ini DGP 2 lah. Terus kemudian yang ini saya akan hapus untuk isi-isi kolomnya karena kita akan menggunakan data adaptor. Tapi yang pertama saya akan tampilkan di sini dulu ya. Ditampilkan dengan menggunakan metode data reader ya. Dengan menggunakan MySQL command.
Nah, ini perintahnya select ID, kode jurusan, nama jurusan, from, MST jurusan. Ini kalian bisa bisa juga dibuktikan di sini dulu ya. Jadi sebelum kalian mau terapkan di program, bisa juga di perintahnya kalian coba di sini. Jadi select ID, kode jurusan, nama jurusan, MST jurusan. Ketika dijalankan, nah ini udah ada ya. Jadi perintah ini tidak salah. Ya, jadi dipastikan dulu di sini, oh perintahnya tidak salah, berarti tinggal diimplementasikan di program. Jadi select ID, kode jurusan, nama jurusan, from, MST jurusan. Nah, kemudian CMD. Nah, ini perintahnya ya. CMD sama dengan new SQL. Kita pakai MySQL comment. Terus MySQL comment perintahnya apa? Perintahnya dari SQL, terus kemudian panggil koneksinya con ya. Con ini berarti adalah deklarasi untuk koneksi. Nih con MySQL connection. Nah, kemudian setelah dideklarasi, kita menggunakan reader RRD sama dengan CMD. Ambil reader dari CMD dot eksekusi reader. Nah, jadi RI itu ngambil dari komen yang isinya perintah SQL. Nah, kemudian di eksekusi. Nah, kemudian dibaca lagi di data read. Seperti ini. Nah, kemarin yang lalu kita sudah pernah belajar bagaimana cara menampilkan ke data grid. Ada di program kalau tidak salah di kasir ya. Di kasir, jadi ketika klik tambah, nah ini DGP row ads tuh. Nah, ini sama juga ini sebenarnya. Saya copy saja dari sini supaya lebih gampang. Ctrl C. Karena ini sudah pernah. Nah, tinggal ditambahkan saja di sini. Jadi DGP row add DGP row. Nah, tetapi isinya ini tinggal diganti menjadi rd titik item titik 0. Nah, rd ini kita panggil rd ini itemnya apa? 0 itu adalah ID ya. Jadi kalau mau dihitung jumlah kolomnya dari sini berarti 0 1 2 ya. Jadi ada 2. Ini tinggal di copy saja, Ctrl C, pindah ke bawah. Nah, tinggal diganti ID-nya. Nomor kolomnya seperti ini. Nah, oke. Nah, ini tampil data sudah selesai sebenarnya ya. Jadi kita memanggil data yang ada pada master jurusan dan ditampilkan ke data grid view. Nah, perintahnya sama kayak yang sudah pernah dibuat di program kasir. Nah, kita implementasikan jadi tidak lagi memanggil koneksi, tetapi langsung saja memanggil mi titik tampil data. Nah, jadi prosedur yang tampil data kita panggil pada ketika POM dijalankan. Oke, kita coba jalankan. Oke. Nah, ini ada yang salah nih. Ini kok tampilnya langsung hukum. Berarti ada yang salah nih, sebentar. Oh, iya.
sorry, ininya ada kolom 0, terus kolom 1, ini kolom 2 ya. Jadi jangan lupa tadi ada kesalahan. Jadi ini ada, ini kolom 0, kolom 1, kolom 2, kolom 0, kolom 1, kolom 2, terus kemudian item 0, item 1, item 2 itu berdasarkan ini. Nah ini HK sama dengan hukum. Nah harusnya ini tampil terus ya. Nah ini berarti ada kesalahan. Bentar. Oke. Sorry, tadi ada kesalahan. Jadi harusnya kenapa tadi hanya tampil hukum saja? Karena harusnya dibuat sebuah pengulangan untuk menjalankan RD read ini. Nah, ketika saya rubah while RD read, jadi ketika RD di read, maka dia akan menambahkan satu baris dan isinya ini. Nah, dia akan terus menjalankan sesuai dengan berapa banyak RD ini dibaca. Nah, karena ada 4 baris, maka dia akan menjalankan sebanyak 4 baris. Nah, ini makanya ketika dijalankan, nah ini sudah muncul ya. Jadi ada ID, kode, sama nama jurusan. Nah, artinya berarti database yang kita buat sudah terhubung ke program yang kita buat juga, seperti itu. Nah, ini bisa juga diperbaiki lagi ya supaya lebih bagus. Ini ditambahkan lagi nama jurusannya di 250 supaya lebih ketahuan lebar. Nah, seperti ini. Nah, ketika dijalankan, oke. Nah, ini udah tampil ya. Kodenya dikecilkan saja, edit, ini kode diganti menjadi 60 saja widthnya. Nah, seperti ini. Nah, ini jika kita menggunakan command prompt ya, MySQL command ya, ini MySQL command ya, dengan menggunakan command. Nah, beda halnya nanti kalau misalkan menggunakan data adaptor. Nah, tetapi sampai sejauh ini kita sudah bisa berhasil menghubungkan ke database MySQL, terus kemudian kita juga bisa berhasil memanggil salah satu tabel yang ada pada tabel DB Meta, yaitu tabelnya adalah MST jurusan. Nah, setelah itu barulah kita akan masuk ke pengolahan DML-nya ya, ada simpan, edit, dan hapus, seperti itu. Oke, sebelum saya lanjut, apakah ada pertanyaan? Halo? Pak, mau nanya Pak, masih belum ada Pak. DLL-nya itu download sendiri apa gimana Pak? Nanti DLL-nya saya download saya masukin sini aja ya. Mau di Classroom pakai Pak? Ya, nanti saya masukkan biar kecil kok itu. Biar Oke, Pak. ya, seperti itu. Nah, sampai tadi untuk menampilkan datanya sudah bisa ya? Sudah paham belum kira-kira? Sudah Pak, kalau saya. Ya. Mbak Rida? Sudah, Pak. Oke ya, gampang ya. Oke. Nah, sekarang saya akan tambahkan lagi untuk alur dari POM yang akan kita buat. Jadi alurnya
Yang ini nanti dulu ya, nanti dulu ini, karena ini sebenarnya buat buat untuk tambahan saja. Tapi yang fokusnya nanti kita akan ada di sini. Nah, alurnya adalah ketika ini dijalankan, nanti ketika klik new ini akan aktif semua. Kemudian ketika klik new yang hanya aktif cuman simpan dan reset. Edit dan hapusnya akan mati. Jadi harus dibuat dulu rule-nya ya. Ketika klik new maka simpan menyala, edit dan hapusnya disable, resetnya aktif. Caranya bagaimana? Nah, seperti ini. Ingat ini panel 1, jadi ketika klik new, nah kita tambahkan if bt new. Boleh pakai bt simpan enable sama dengan true ya. Jadi jika bt simpan sama dengan enable sama dengan true ya, nanti akan saya jelaskan. Kemudian bt new kita nonaktifkan bt new ya, seperti ini. Terus kemudian kita juga nonaktifkan bt edit. Kemudian kita juga menonaktifkan bt hapus. Seperti ini. Tapi kita mengaktifkan bt reset enable-nya tetap menggunakan true. Ya. Terus oke, seperti ini. Jadi ketika ini dijalankan, ketika bt new dijalankan, ada kondisi jika bt simpan nyala, maka yang lain mati kecuali reset. Terus jangan lupa panelnya juga dinyalakan, panel enable sama dengan true. Nah, nanti kalau misalkan ada pertanyaan silakan langsung aja tanya ya. Kita tes. Jadi ketika ini jalankan, ketika klik new, nah tadi ya, ini nyala, button simpannya adalah button simpannya aktif, resetnya aktif, seperti itu ya. Nah, tetapi pada sebelumnya edit dan hapus itu harus disable dulu ya. Jadi ketika dijalankan pertama kali, edit dan hapus memang harus mati ya. Sorry. Edit dan hapus tetap dinyalakan saja ya. New. Berarti edit, hapus, dan reset nyala, tapi simpennya mati. Jadi bt simpennya mati, berarti ininya sama dengan false. Nah, jadi ketika dijalankan, ini untuk mencegah apa? Kenapa simpennya harus mati? Karena sorry. Ini sebenarnya algoritmanya boleh bisa langsung menggunakan beda-beda ya algoritmanya. Kalau saya algoritma seperti ini. Jadi ketika klik new, saya akan menjalankan ini dan yang lain mati. Sudah benar ini. Jadi ketika ini dijalankan, ketika klik news. Sorry. Ini dinyalakan dulu. Ketika klik new, nah ini jalan, nanti button simpannya
button simpannya aktif, resetnya aktif. Jadi reset ini fungsinya nanti ketika klik reset ini akan berubah menjadi seperti awal lagi dan menghapus data yang ada di sini. Nah, jadi yang kemudian kita tambahkan perintah di reset. Jadi ketika reset itu adalah saya copy saja, ini menjadi true, ini menjadi true, ya dinyalakan semua. Kemudian panelnya dimatikan lagi, ya. Kemudian TX nya dikosongkan, TX kodenya juga dikosongkan. Ini kalau misalkan ada data yang sudah diisi ada yang data yang sudah ditulis. Nah, jadi ketika dijalankan, nah klik new, saya masukkan perintah ini, kode ini. Nah, ketika klik reset, oh ini ada salah. Nah, ketika klik reset, nah dia akan menghapus ini, kemudian akan menjalankan tombol yang ada, ya, akan menyalakan tombol yang ada. Jadi ketika klik new, simpan nyala, reset, mati. Nah, kalau misalkan di undo atau istilahnya undo ya, klik reset, dia akan kembali seperti ini. Oke, itu yang pertama. Kemudian tinggal kita masukkan perintah simpan ya. Perintah simpan itu untuk memasukkan data yang diisi di sini ke database. Nah, sekarang kita masuk ke perintah simpan. Bikin prosedur private sub simpan. Terus di sini ditambahkan ID, terus kode ya sesuai dengan field yang ada, terus nama jurusan. Nah, seperti ini. Nah, seperti biasa modul koneksi, kita panggil modul koneksi, terus panggil koneksinya. Kemudian nah, ini kita sengaja saya buatkan deklarasikan ID, kode jurusan dan nama jurusan supaya lebih mudah untuk menginputkan data-data yang ada pada tabel MST jurusan. Jadi ketika klik simpan, pertama adalah if, ya, kita hitungan dulu ya, kita bikin kondisi dulu. Jika TX kode titik teks sama dengan kosong, atau ya, jadi atau dua-duanya, atau TX jurusan titik kosong. Jadi kalau misalkan kode dan jurusan kosong, maka akan keluar perintah isi dulu ya. Nah, boleh seperti ini. Ini bebas. Oke, else. Jadi kalau misalkan ini terpenuhi, ini ditaruh di bawah aja. Jika ini terpenuhi, baru kita jalankan perintah perintah simpannya. Nah, sebelum itu kita masukkan dulu kode jurusan. Kode jurusan adalah isi dari TX kode. Terus jurusan, nama jurusan itu dari TX jurusan. Nah, jadi sengaja saya bikinkan variabel supaya untuk menampung data pada objek TX kode sama data pada objek TX jurusan. Nah, baru di sini perintah SQL-nya, SQL sama dengan, nah perintahnya jangan lupa insert into MST jurusan. Kemudian kita panggil itunya kode jurusan
kemudian nama jurusan. Nah, value-nya dari mana? Nah, value-nya adalah kode jurusan dan nama jurusan. Ini copy saja, makanya saya bikin variabel yang sama dengan field yang ada pada database. Nah, ini untuk memanggil variabel yang sudah ditentukan, kita cukup ini panggilnya tutup. Nah, seperti ini. Ini kemudian lagi nah, ini sudah tidak ada. Jadi kode jurusan selalu ditambahkan kutip 1, kutip 2, n ya. Kenapa kutip 1? Karena dia string ya. Kutip 2 sama n itu adalah memanggil sebuah objek atau memanggil sebuah variabel dalam sebuah string. Karena ini string, untuk memanggil sebuah variabel maka harus menggunakan perintah ini, tanda kutip 2 dan n. Seperti itu. Nah, kemudian cmd sama seperti tadi ya, new mysql comment, kemudian kita panggil perintah SQL-nya, SQL string-nya, kemudian kita panggil connection-nya. Nah, kemudian cmd eksekusi non query. Nah, ini adalah perintah untuk mengeksekusi perintah pada insert, delete sama update. Cukup menggunakan cmd eksekusi non query. Nah, terus tambahkan juga untuk sebagai informasi ke user, data tersimpan. Oke. Ketika data sudah tersimpan, nah kita juga mau menampilkan ke data grid ya, ke data grid yang sudah ada. Maka perintahnya adalah mi titik prosedur yang sudah dibuat. Prosedur apa? Prosedur yang ada ini, tampil data. Apa ini? Mi titik tampil data. Jadi alurnya setelah diinsert akan keluar data tersimpan, kemudian ditampilkan di data grid. Kita tes ya. Oh sorry, dipanggil dulu. Jadi ketika klik ini, ketika klik simpan berarti ini ya, boleh pakai ini if bt edit titik enable sama dengan false ya, false, maka mi titik simpan. Jadi ketika kondisi si tombol edit ini false, karena ketika klik new si bt edit menjadi false ya, maka memanggil mi simpan. Sebenarnya ini tanpa ada perintah ini pun tidak apa-apa, tetapi ini adalah untuk memfilter supaya perintah ini benar-benar sesuai dengan prosedur yang sedang kita buat. Oke, kita jalankan. Nah, contoh misalkan new, ini misalkan apa ya, T farmasi, terus TM lah, TM isinya teknik mesin. Nah, ketika klik simpan, nah ini ketika klik simpan maka akan keluar ada info data tersimpan. Nah, kemudian muncul di sini teknik mesin. Artinya proses insert ini sudah berhasil. Nah, tetapi masih ada kendala ketika klik simpan. Seharusnya ini akan kembali seperti semula ya, seperti semula. Ketika klik simpan harusnya seperti semula. Nah, berarti ketika klik simpan harusnya memanggil perintah reset ini. Karena reset ini, nah ketika reset seperti ini. Jadi ketika klik mi simpan, panggil juga bt reset klik. Ya, bt reset klik itu berarti perintah pada bt reset yang sedang diklik.
ini pakai noting, ini noting saja. Nah, kita tes lagi, klik new, kemudian ada apa ya, teknik TK lah, teknik TKM, teknik kimia contohnya ya. Klik simpan, data tersimpan. Nah, jadi datanya sudah masuk ke sini, kemudian kondisinya seperti semula lagi. Nah, ini yang dimaksud menjaga agar si pengguna tidak melakukan kesalahan pada saat menjalankan program yang sudah dibuat, seperti itu. Oke, di sini kalaupun dicek ini jalan. Nah, ini ada teknik kimia mesin sudah masuk juga ke database. Oke, sampai di sini sekarang udah proses insert. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Sudah mengerti ya? Lumayan Pak, nanti dipraktekin Pak. Oke, ini saya sudah videokan. Terus kemudian saya akan kirim juga untuk source code-nya ya. Source code ini nanti kalian kembangkan ya. Minggu depan, kemarin tidak ada tugas, kalian kembangkan untuk proses edit dan hapus ya. Iya, Pak. Oke, bisa dimengerti ya. Jadi untuk proses edit dan hapus tidak jauh berbeda dengan perintah yang ada pada simpan ya. Yang membedakannya adalah cuman perintah yang ada di sini ya. Jadi kalian bikin prosedur baru untuk edit dan hapus dengan mengganti perintah yang ada pada SQL stringnya, seperti itu. Bisa dimengerti? Bisa, Pak. Oke. Oke, kalau bisa dimengerti. Jadi tugasnya adalah nanti saya akan buatkan juga di Google Classroom. Jadi tugasnya adalah melanjutkan program yang sudah dibuat untuk prosedur-prosedur insert, delete, dan update. Dan juga bisa kalian kembangkan sebagus mungkin interface-nya agar lebih menarik. Minggu depan sudah harus dikumpulkan ya sebelum perkuliahan pekan depan, dan ini akan menjadi tambahan nilai untuk nilai di penilaian UAS nanti. Halo? Ya, dimengerti ya? Iya Pak. Untuk praktek yang ini di record, Pak. Maksudnya? Untuk yang ini presentasi yang Bapak jelaskan. Iya, di record. Ini saya record. Nanti saya coba saya upload di YouTube juga ya. Oh ya, baik, Pak. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di malam hari ini. Minta tolong ini dipraktekkan di rumah masing-masing, karena untuk pemrograman ini kalau hanya sebatas melihat video saja tanpa kalian mempraktekkan secara langsung sendiri, kalian tidak akan bisa paham ya, karena tidak ada kalian tidak menemukan ketika menemukan error ketika program yang sedang kalian buat. Nah, jika terjadi error boleh langsung WA saya ya. Kira-kira ini masalahnya ada di mana gitu. Seperti itu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akan tambahkan di materi ini ya untuk materi-materi atau program yang tadi sudah saya buat. Kemudian tambahkan juga untuk MySQL DLL-nya, saya juga tambahkan di situ untuk mempermudah kalian tidak perlu mencari-cari lagi. Oke, saya cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.
Iya, sama-sama. Ada anak dia cuman online aja, padahal mah enggak, dia kerja kali. Siapa? Ada. Capek capek ngomong teh. Udah berapa jam Abi ngomong? Lumayan lama ya ini sekarang. Abi emang kalau online kayak gini emang nggak ada interaksi ya? Nggak bisa lah interaksi ya, itu tadi Abi juga interaksi tetap aja, mereka ngeliat aja, makanya Abi videoin dulu, Abi record ini tadi online tadi, nanti Abi upload di YouTube. Emang Abi punya ini ID YouTube Abi? Ada. Punya Abi? Bukan. Apa? Maksud Robi kayak misalnya, coba saya tanya kira-kira yang kayak gitu loh, kayak interaksi gitu loh, tapi nggak ngomong mulu. Tadi makanya udah mengerti udah, karena lagi praktikum soalnya. Oh, Kalau praktikum susah. Lagian mahasiswa cuma 3 orang nih. 3 orang. Tadi 2 orang malah. Apa apain sih? Enggak, apaan sih centil mah? Alah, Senti Umi kok. Alah, tadi dari mana? Dari mana aja Dari Lala? Bobo Abi di kamar. Ah, Bobo Ya, beneran. kaget sendirian ya Naya. Belum makan. Lala Bobo. Mamam nak. Mamam cantik. Ya Allah capek beneran. Karena lompat ke Abi